Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobirin Ramadan, mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2022 dengan nomor induk mahasiswa 2021 101 103 11497. Baik, di sini saya akan menjelaskan sepengetahuan saya tentang pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang lebih kita kenal dengan KUHP baru. Di sini saya akan menjelaskan untuk memenuhi mata kuliah penologi atau viktimologi yang diampu oleh Bapak dosen Yaris Adi Al-Fajrin SMH. Baik, langsung kita masuk ke topik pembahasannya daripada membuang-buang waktu. Sebelum membahas pedoman pemidanaan, kita perlu memahami dulu konteks mengapa aturan ini sangat dibutuhkan. KUHP yang selama ini digunakan adalah warisan kolonial dari Belanda, yaitu Wetboek van Strafrecht tahun 1918. Selama lebih dari 100 tahun, isi KUHP tersebut tidak secara lengkap mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Salah satu kelemahan besar KUHP lama adalah tidak adanya pedoman pemidanaan yang dijelaskan secara eksplisit. Hakim diberi kewenangan yang sangat luas untuk menentukan pidana, tetapi tidak ada petunjuk komprehensif tentang apa saja yang harus dipertimbangkan. Akibatnya, dalam praktik, sering terjadi muncul disparitas pemidanaan atau perbedaan hukum antara kasus yang serupa, lalu inkonsistensi putusan antar pengadilan, lalu ada ketidakjelasan bagi masyarakat dalam memprediksi akibat hukum dari suatu perbuatan tersebut, dan kurangnya transparansi dalam proses penjatuhan pidana. Melihat dari kekosongan itu, negara akhirnya mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai wujud pembaruan hukum pidana nasional. Salah satu bagian terpenting dari KUHP ini adalah pengaturan pedoman pemidanaan yang lebih detail dan sistematis, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, HAM, serta perkembangan teori pemidanaan modern. Lalu pengertian dan tujuan pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan adalah petunjuk atau standar khusus yang wajib digunakan oleh hakim dalam menentukan apakah seseorang pantas dijatuhi pidana dan seberapa berat pidana yang layak dijatuhkan. Pedoman ini merupakan bagian dari filosofi baru KUHP yang menekankan keadilan lebih substansif, kemanusiaan, proporsionalitas, serta tujuan pemidanaan yang lebih restoratif dan korektif, bukan hanya represif. Dalam KUHP baru, pemidanaan tidak lagi dipandang hanya sebagai alat untuk menghukum pelaku, tapi juga sebagai sarana pemulihan sosial, perbaikan perilaku, dan pencegahan kejahatan di masa depan. Dengan demikian, pedoman pemidanaan dapat menjadi penting. Dengan demikian, pedoman pemidanaan menjadi penting untuk menjamin bahwa setiap putusan pidana dapat dipertanggungjawabkan secara moral, proporsional dengan perbuatan dan pelakunya, serta konsisten dengan nilai keadilan masyarakat. Lalu selanjutnya, prinsip umum dalam pemidanaan menurut KUHP 2023. KUHP baru menempatkan sejumlah prinsip utama yang harus dipatuhi oleh hakim. Yang pertama, keadilan sebagai prinsip tertinggi. Apa yang dimaksud dalam keadilan sebagai prinsip tertinggi? Hakim harus mengutamakan keadilan. Jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, maka keadilanlah yang didahulukan. Prinsip ini merupakan cerminan dari Pancasila, terutama di sila kelima, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Lalu yang kedua, pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Apa yang dimaksud dengan pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia? Yaitu penjatuhan pidana harus memperhatikan kemanusiaan.
Pidana yang dijatuhkan tidak boleh kejam, menghina martabat manusia, atau tidak proporsional dengan tingkat kesalahan. Lalu yang ketiga, hakim wajib mempertimbangkan unsur perbuatan dan pribadi pelaku. KUHP baru menolak paradigma kolonial yang menilai perbuatan atau death. Sekarang hakim juga wajib menilai orangnya atau pelakunya atau deader. Jadi, dua perkara yang perbuatannya sama belum tentu hukumannya harus sama karena kondisi personal, motivasi, serta situasi sosial dapat berbeda. Lalu yang keempat, pemidanaan diarahkan untuk pembinaan. Apa yang dimaksud dari pemidanaan diarahkan untuk pembinaan? Hakim juga harus mempertimbangkan efektivitas pidana dalam membina pelaku. Jika pidana penjara dipandang tidak efektif, maka dapat digantikan dengan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana denda, atau bentuk-bentuk dari pidana alternatif lainnya. Lalu poin yang keempat, faktor-faktor pedoman pemidanaan dalam KUHP 2023. Bagian ini merupakan inti dari pedoman pemidanaan. Faktor-faktor berikut wajib dipertimbangkan oleh hakim sesuai ketentuan KUHP baru. Yang pertama, tingkat kesalahan. Yang pertama ada tingkat kesalahan atau kulpabilitas dari pelaku. Pengadilan harus menilai apakah pelaku bertindak sengaja, berencana, hanya lalai, atau benar-benar tidak mengerti akibat dari perbuatannya tersebut. Semakin tinggi tingkat kesalahannya, semakin berat pula pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Lalu yang kedua ada motif dan tujuan perbuatan. Hakim harus menilai mengapa pelaku melakukan tindak pidana. Misalnya, yang pertama karena desakan dari ekonomi, yang kedua karena pembelaan diri yang berlebihan, lalu yang ketiga ambisi memperoleh keuntungan tidak sah. Motif jahat atau malicious intent memberi bobot lebih berat pada pemidanaan. Lalu yang ketiga ada sikap batin dari pelaku. Sikap batin pelaku meliputi niat yang kuat untuk melakukan kejahatan, lalu ada keberaniannya untuk bertindak melawan hukum. Lalu yang ketiga ada penyesalannya setelah kejadian. Nah, pelaku yang menunjukkan penyesalan dan bekerja sama dalam proses hukum dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan, misalnya dalam membantu proses penyidikan. Lalu yang keempat ada cara melakukan tindak pidana. Hakim menilai apakah perbuatan dilakukan dengan kekerasan, tipu muslihat, atau menggunakan cara yang membahayakan dari masyarakat. Jika cara yang digunakan lebih berbahaya atau sadis, maka hukuman pidana tersebut akan lebih berat. Lalu yang kelima ada keadaan setelah tindak pidana. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan, apakah pelaku menyerahkan diri, atau apakah pelaku melarikan diri, ataukah pelaku menghilangkan barang bukti, lalu apakah pelaku mengulangi perbuatannya. Nah, perilaku kooperatif menjadi faktor yang meringankan perbuatannya tersebut. Lalu yang keenam ada riwayat keadaan pribadi pelaku. Faktor personal pelaku menjadi sangat penting. Misalnya dari usia pelaku, keadaan ekonomi pelaku, tingkat pendidikan, kondisi psikologis, apakah pelaku adalah pencari nafkah dari sebuah keluarga. Bagi pelaku pemula atau yang usianya muda, pidana alternatif akan lebih diprioritaskan. Lalu yang ketujuh, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Dalam KUHP 2023 menekankan bahwa pidana tidak boleh menghancurkan masa depan pelaku. Jika perbaikan masih mungkin dilakukan, hakim wajib mempertimbangkan apakah penjara akan merusak masa depannya, apakah pidana kerja sosial lebih efektif, atau apakah pidana pengawasan lebih proporsional. Lalu yang ke-8 ada dampak tindak pidana terhadap korban. Dampak tindak pidana terhadap korban
Yang dimaksud ini meliputi dari kerugian material, trauma psikologis, rasa takut dari korban, atau dampak sosial bagi keluarga korban. Semakin berat penderitaan korban, semakin besar kemungkinan pidana itu akan diperberat. Lalu yang kesembilan ada pemaafan dari korban. Jika korban memaafkan, hal itu menjadi faktor yang meringankan. Tetapi, pemaafan tidak otomatis menghapus pidana, hanya membantu hakim menilai berat ringannya hukuman. Lalu yang ke-10, nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus menilai norma adat, nilai moral setempat, rasa keadilan masyarakat lokal. Ini merupakan wujud dari asas living law yang diakui dalam KUHP baru. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu tentang pemidanaan alternatif dalam KUHP 2023. KUHP baru tidak hanya menyediakan pidana penjara. Ada berbagai jenis pidana alternatif yang lebih humanis dan efektif. Yang pertama ada pidana pengawasan. Mirip dengan probation, pelaku tetap berada di masyarakat, namun diawasi oleh petugas tertentu dengan syarat-syarat khusus. Lalu yang kedua ada pidana kerja sosial. Pelaku diwajibkan melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, pidana denda dengan sistem kategori. KUHP baru memiliki kategori denda yang sistematis, mulai dari kategori 1 hingga kategori 8. Dengan ini, hakim lebih mudah menentukan denda yang proporsional. Lalu yang keempat ada pidana tutupan. Pidana tutupan berlaku untuk pidana khusus dengan pelaku tertentu yang perlu dipisahkan dari penjara biasa demi pembinaan. Lalu yang kelima ada pidana tambahan. Pidana tambahan itu berupa perampasan keuntungan, pencabutan hak, pengumuman putusan hakim. Alternatif ini menjadikan sistem pemidanaan lebih fleksibel dan modern, dan tidak membuat hukum pidana tersebut menjadi kaku seperti KUHP sebelumnya yang diwarisi oleh Belanda. Lalu poin ke-6 ada pedoman pemidanaan terhadap korporasi. KUHP 2023 mengakui bahwa korporasi juga bisa menjadi pelaku tindak pidana. Maka pedoman pemidanaan untuk korporasi mencakup tingkat kesalahan organisasi, keuntungan yang diperoleh, dampak perbuatannya bagi masyarakat, peran pemimpin perusahaan dalam korporasi tersebut, serta upaya perbaikan internal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pidana terhadap korporasi itu dapat berupa denda besar, lalu pencabutan izin korporasi atau perusahaan tersebut, lalu perampasan keuntungan, lalu ada tindakan administratif lainnya. Baik selanjutnya poin ke-7 yang saya jelaskan di sini adalah implikasi pedoman pemidanaan dalam praktik peradilan. Dengan adanya pedoman pemidanaan ini, terdapat sejumlah implikasi penting. Yang pertama, putusan lebih konsisten antar pengadilan. Maksudnya dari putusan lebih konsisten antar pengadilan ini ialah membuat hakim di seluruh Indonesia memiliki standar yang sama untuk menjatuhkan putusan pada pelaku. Lalu yang kedua ada proses peradilan lebih transparan. Apa yang dimaksud proses peradilan lebih transparan ini? Hakim harus menjelaskan faktor apa saja yang ia pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman pidana. Jadi maksudnya di sini adalah hakim itu harus transparan, harus adil, harus jelas, harus mempertimbangkan banyak hal. Lalu yang ketiga di sini ada mengurangi disparitas pemidanaan. Maksudnya mengurangi disparitas pemidanaan di sini adalah dua kasus yang mirip akan mendapat hukuman yang lebih mirip, bukan seperti sebelumnya dua kasus yang mirip tapi mendapatkan hukuman yang berbeda. Itu kan sangat tidak adil dan sangat kaku menurut saya. Lalu yang keempat ada menguatkan posisi dari korban tersebut.
Apa yang dimaksud memakan posisi korban? Karena dampak terhadap korban menjadi pertimbangan utama. Eh, jadi korban di sini dalam KUHP baru di sini juga korban diperhatikan, bukan hanya pelaku saja. Korban mendapatkan hak-haknya dan keadilannya di mata hukum yang sama. Lalu yang kelima atau yang terakhir, memperkuat efektivitas pembinaan pelaku. Karena pemidanaan kini menekankan rehabilitasi, bukan hanya sekedar pemenjaraan. Yang dimaksud di sini adalah uh, di sini pelaku tidak serta-merta hanya dilakukan hukuman pemenjaraan, kurungan, tapi di sini lebih menekankan terhadap rehabilitasi dari pelaku tersebut. Apa yang sudah dia perbuat, apakah itu uh, perbuatan pertamanya, atau pelaku tersebut masih di bawah umur, atau dia akan menyesali perbuatannya. Lalu selanjutnya di sini ada penutup dari saya yang dapat saya simpulkan dari pedoman pembinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sepemahaman saya. Jadi pedoman pembinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. KUHP baru ini memperbaiki kekosongan aturan lama yang sebelumnya dipakai selama kurang lebih 100 tahun, warisan kolonial Belanda yang KUHP-nya tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit terkait hukuman tersebut. Lalu KUHP yang diwarisi oleh Belanda itu sangat kaku dan tidak begitu relevan dengan yang terjadi di Indonesia itu tersendiri. Memberikan pedoman yang jelas kepada hakim untuk menentukan atau memberikan putusan, serta menciptakan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan. Pedoman pemidanaan tidak hanya mengatur bagaimana pelaku itu dihukum, tetapi juga memastikan bahwa pemidanaan dijalankan secara adil, secara transparan, mempertimbangkan korban, lalu mempertimbangkan masa depan pelaku, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan pedoman yang baru ini, saya berharap proses peradilan di Indonesia menjadi jauh lebih baik, lebih akuntabel, dan lebih sesuai dengan nilai kemanusiaan. Selanjutnya dapat saya simpulkan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini merupakan reformasi besar dalam hukum pidana di Indonesia itu sendiri. KUHP baru ini tidak hanya memperbarui aturan pidana, tetapi juga cara kita bagaimana memandang keadilan itu sendiri. Pemidanaan tidak lagi dilihat sebagai alat balas dendam ya, tetapi juga sebagai sarana memperbaiki pelaku, memulihkan korban, dan menjaga keharmonian dalam masyarakat itu sendiri. Jadi dengan pedoman yang jelas dari KUHP yang baru ini, hakim memiliki dasar pertimbangan yang kuat dalam menjatuhkan putusannya. Aparat penegak hukum juga memiliki arah yang lebih pasti, dan bagi masyarakat, pedoman ini memberi jaminan bahwa pemidanaan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Oke, baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini tentang atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan dalam menjelaskan, karena ini sepemahaman saya yang saya mengetahui atau saya pelajari, baik itu di kampus atau luar kampus. Saya mohon maaf atau kalau banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.